Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta tolong kepada Mbak Wiji untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu harap kalian bersemangat dan fokus untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta tolong agar kalian mengecek kanan kiri meja kalian, apakah terdapat sampah atau tidak. Nah, jika ada, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Baik, Bu. Terima kasih ya anak-anak. Dengan kelas yang bersih, semoga kita semua nyaman untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo pastikan buku pakai dan buku catatan kalian diletakkan di atas meja. Kita akan segera memulai pembelajarannya. Nah, sebelumnya Ibu mau melakukan presensi terlebih dahulu ya. Wiji Sutawati, Hadir, Bu. Arum Maharsi, Hadir, Bu. Deti Intan Febrianti, Deti hadir, Hadir, Bu. Anissa Tri Ambarwati, Hadir, Bu. Fatikah Nuraini, Hadir, Bu. Lutfiatun Nafisah, Hadir, Bu. Rotun Nafisah, Rotun hadir? Hadir, Bu. Ya, baiklah, hadir Hadir, semua Bu. ya. Nah, Hadir, Bu. ya. Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Reproduksi pada manusia, Bu. Ya, betul sekali ya Mbak Tika. Apakah ada yang masih ingat tujuan dari makhluk hidup bereproduksi atau berkembang biak itu untuk apa? Agar mendapatkan keturunan, Bu. Iya, betul sekali Mbak Nafis. Tidak hanya itu saja ya, tujuan utama dari makhluk hidup bereproduksi, yaitu untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya, agar di alam mereka itu tidak punah. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini masih terkait mengenai sistem reproduksi ya, yaitu tentang sistem reproduksi atau sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar ya, sebentar. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Nah, coba kalian amati kedua gambar yang ada di layar ya.
Menurut kalian, cara reproduksi dari kedua gambar tersebut, kedua hewan yang ada di gambar tersebut, sama atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Sama, Bu, karena sama-sama jenis ikan. Nah, apakah ada yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, Ya, berbeda, Bu. Karena dia hiu itu bertelur dengan sementara, sedangkan lumba-lumba hiu itu bertelur sementara lumba-lumba melahirkan. Ibu jelaskan ya. Jadi kedua hewan ini itu bukan ikan. Maksudnya yang satu ini hiu itu ikan, sementara yang lumba-lumba itu bukan ikan. Nah, karena hiu ikan, dia itu cara berkembang biaknya itu sesuai dengan spesiesnya. Ada macam-macam ya, hiu itu ada yang dengan bertelur, ada yang dengan melahirkan, ada juga dengan yang bertelur dan melahirkan. Sementara pada lumba-lumba, yaitu merupakan mamalia air, sehingga cara reproduksinya itu dengan cara melahirkan atau vivipar. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kedua gambar ini. Yang di sebelah kiri ada bunga sepatu dan yang di sebelah kanan ada tumbuhan cocor bebek. Menurut kalian cara reproduksinya itu sama atau tidak? Ayo, siapa yang mau Berbeda, berpendapat? Bu. Bagaimana? Berbeda, Bu. Pada tanaman bunga sepatu itu secara generatif, sedangkan pada tanaman cocok bebek itu dengan cara vegetatif. Iya, betul sekali ya. Pada tanaman bunga sepatu itu dengan cara generatif karena terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Sementara pada tanaman cocor bebek yaitu dengan cara vegetatif, yaitu dengan tunas adventif yang ada di bagian tepi daun. Nanti jika daunnya itu diletakkan di tanah, maka akan tumbuh tanaman baru. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan dan mengetahui penerapan teknologi reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut ke materi ya. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Reproduksi pada tumbuhan secara generatif merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Nah, proses peleburan dua gamet induk ini biasanya disebut dengan pembuahan. Nah, reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik berbiji terbuka maupun berbiji tertutup. Meliputi yang pertama alat reproduksinya yaitu benang sari dan putik yang ada pada bunga, lalu akan terjadi penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya yaitu reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif. Merupakan reproduksi yang tanpa melakukan proses peleburan antara dua gamet, yaitu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri menghasilkan keturunan, memiliki sifat yang identik dengan induk,
pada reproduksi secara vegetatif itu bisa terjadi dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami yaitu dengan rizoma, stolon, umbi lapis, tunas, dan lain-lain. Sedangkan dengan cara buatan yaitu dengan mencangkok, menyambung, menyetek, merunduk, dan lain-lain. Nah, reproduksi pada tumbuhan yang selanjutnya yaitu reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan juga terjadi baik secara aseksual maupun seksual. Hewan tingkat rendah dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, sedangkan pada hewan tingkat tinggi hanya bereproduksi secara seksual saja. Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan akseksual pada hewan. Nah, reproduksi aseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dari dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Nah, reproduksi pada hewan ada 5 jenis. Yang pertama yaitu pembelahan biner, yang kedua pembelahan ganda, yang ketiga pertunasan, yang keempat fragmentasi, dan yang kelima partenogenesis. Nah, bedanya pembelahan biner dengan pembelahan ganda itu, pada pembelahan biner biasanya hanya membelah satu kali dan terjadi pada keadaan yang menguntungkan. Sedangkan pembelahan ganda itu membelahnya berulang kali dan terjadi pada pembelahan yang pada kondisi yang tidak menguntungkan. Pertunasan ini contohnya pada hidra, fragmentasi contohnya pada cacing planaria, dan partenogenesis ini terjadi pada kutu air dan beberapa jenis lebah. Ini dia ya contoh perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang ini adalah pembelahan biner. Biasanya terjadi pada amoeba, nanti selnya ini akan membelah menjadi dua sel anakan. Nah, yang gambar di sebelahnya yaitu dengan pertunasan. Nanti tunasnya ini akan lepas ya dari induknya dan membentuk individu baru. Yang selanjutnya ini ada cara perkembangbiakan secara fragmentasi. Biasanya terjadi pada cacing planaria. Nanti seperti kayak terpotong gitu ya. Yang bagian kepala juga akan membentuk individu baru, yang bagian ekor pun juga akan membentuk individu yang baru. Nah, yang terakhir yaitu perkembangbiakan seksual pada hewan tingkat tinggi. Perkembangbiakan secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi sel kelamin jantan dan betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi pembuahan pada hewan antara dua jenis. Nah, terjadinya itu secara fertilisasi internal yang terjadi di dalam tubuh induk dan fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk. Setelah terjadi pembuahan, itu akan membentuk zigot dan akan berkembang menjadi embrio sampai pada individu yang lengkap. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu vivipar, yang kedua yaitu ovipar, dan yang ketiga yaitu ovovivipar.
Nah, sampai saat ini apakah ada yang ingin bertanya? Bu, saya izin bertanya. Apa perbedaan dari penyerbukan dan pembuahan ya, Bu? Terima kasih ya Mbak Tika sudah mau bertanya. Perbedaan dari penyerbukan dan pembuahan yaitu penyerbukan atau polinasi merupakan proses ketika menempelnya benang sari pada alat kelamin betina yaitu butik. Sementara pembuahan yaitu bergabungnya atau meleburnya sel kelamin jantan dan betina biasanya itu terjadi di bakal biji. Apakah sudah terjawab Mbak Tika? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sudah cukup jelas ya. Nah, agar kalian lebih fokus lagi, maka Ibu akan memberikan permainan. Coba di unmute dulu ya. Nanti jika Ibu bilang Indonesia, maka kalian jawab Jaya Jaya. Nah, sambil mengepalkan kedua tangan ke depan ya, seperti ini. Jaya Jaya. Nah, jika Ibu mengatakan merdeka, maka kalian tepuk tangan sebanyak 3 kali. Seperti ini. Sudah paham? Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, sekarang dimulai ya. Di unmute dulu. Indonesia. Jaya Jaya. Jaya, Jaya. Merdeka. Ayo mana? Sekali lagi ya. Indonesia. Jaya Jaya. Merdeka. Jaya, Jaya. Baik, sudah cukup ya. Lanjut ke pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu ada Mbak Anissa dan Mbak Kia Ropun. Kelompok kedua yaitu ada Mbak Arum, Lutfiatun, dan Mbak Wiji. Kelompok ketiga yaitu ada Deti dan Fatika. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Baik. Nah, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja kalian ya. Bentar. Nah, kalian baca petunjuk pengerjaannya ya. Sudah terlihat kan LKS-nya? Belum. Belum? Sudah. Sudah. Kalian baca petunjuk pengerjaannya, lalu kalian kerjakan. Ibu beri waktu kalian selama 15 menit ya. Cukup kan? Cukup, Bu. Baik, bisa dikerjakan dari sekarang ya. Jika ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakan, bisa bertanya langsung ke Ibu.
Baik, sudah 15 menit ya. Apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, Bu. Bagus, selanjutnya perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompoknya Mbak Anissa, kelompok 1. Baik, Bu. Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi ya. Diskusi kami yaitu yang pertama, apakah perbedaan dari fertilisasi internal dan eksternal? Jawabannya yaitu fertilisasi internal merupakan fertilisasi di mana peleburan ovum dan sperma terjadi di dalam tubuh, sementara fertilisasi eksternal merupakan fertilisasi di mana peleburan ovum dan sperma terjadi di luar tubuh. Untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Jawabannya yaitu metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa, kemudian dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu telur, nimfa, dan juga dewasa. Nah, untuk nomor 3, sebutkan bagian bunga dan fungsinya. Nomor 1 itu menunjukkan bakal bunga. Fungsinya untuk meletakkan kelopak. Kemudian nomor 2 itu menunjukkan kelopak bunga. Fungsinya untuk melindungi bunga ketika kuncup. Yang nomor 3 itu menunjukkan mahkota. Fungsinya untuk menarik serangga supaya mendekat. Kemudian nomor 4 itu menunjukkan benang sari. Fungsinya alat kelamin jantan. Dan nomor 5 menunjukkan putik. Fungsinya alat kelamin betina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagus sekali ya Mbak Anissa. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Anissa. Nah, sudah betul ya yang disampaikan Mbak Anissa tadi mengenai fertilisasi internal dan eksternal, bahwa fertilisasi internal merupakan fertilisasi di mana peleburan ovum dan sperma terjadi di dalam tubuh. Sementara fertilisasi eksternal merupakan fertilisasi di mana peleburan ovum dan sperma terjadi di luar tubuh. Contoh dari hewan yang melakukan fertilisasi internal yaitu sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Sementara hewan yang melakukan fertilisasi eksternal yaitu ada katak dan ikan. Nah, untuk soal yang nomor 2 sudah betul juga. Jadi bedanya antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yaitu terletak pada tahapan pupa. Jadi pada metamorfosis sempurna itu ada tahapan pupa, yang tidak sempurna tidak terdapat tahapan pupa. Contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, sementara hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa. Nah, untuk bagian bunga dan fungsinya juga sudah tepat. Ibu hanya menambahkan sedikit bahwa bunga terdiri dari bunga lengkap dan bunga sempurna. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu terdiri dari putik, benang sari, kelopak, mahkota, tangkai, dan lain sebagainya, sehingga bunga tersebut dikatakan sebagai bunga lengkap. Sementara pada bunga yang sempurna itu bunga yang hanya memiliki benang sari dan putik saja pada bunga tersebut. Nah, terima kasih kepada semua perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian dapat kembali ke kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kuis ya. Kalian siapkan 1 lembar kertas, tuliskan nama kelas dan nama kelompok. Nah, kuisnya terdiri dari 10 soal ya. Mohon maaf. Ini dia soalnya.
kuis bersifat individual, jadi kalian mengerjakannya itu sendiri ya. Tidak boleh bekerja sama ataupun mencontek. Bisa dikerjakan dari sekarang ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian tukar jawaban kalian dengan teman satu kelompok yang ada di samping kalian. Nah, kalian cocokkan dengan kunci jawaban dari Ibu ya. Ini dia kunci jawabannya. Nanti setelah selesai kalian koreksi, nah kalian tuliskan skornya di bawah soal tersebut. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Ibu minta kepada ketua kelompok untuk mengumpulkan jawaban dan jumlah skor dari masing-masing kelompok. Beri waktu Ibu untuk merekap jumlah skornya ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu sudah mendapatkan kelompok yang memperoleh jumlah skor tertinggi. Ayo kira-kira kelompok mana ya? Kelompok 1, Bu. Nah, kelompok dengan skor tertinggi adalah kelompoknya Mbak Anissa ya, kelompok 1. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya untuk menerima hadiah dari Ibu. Ini dia hadiahnya. Kalian terima ya. Semoga hadiah dari Ibu bisa bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah motivasi kalian dalam belajar. Nah, untuk kelompok lain jangan putus asa ya, tetap semangat. Kalian semua hebat, kalian semua pintar. Rajin-rajinlah dalam belajar agar kalian semua sukses di masa depan. Semoga penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas ya. Ibu akan sedikit menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bahwa sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif, yaitu terjadi proses fertilisasi, dan secara vegetatif tanpa terjadi fertilisasi. Nah, hewan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif merupakan golongan hewan tingkat tinggi seperti kucing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Sementara hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif biasanya merupakan hewan tingkat rendah seperti amuba, cacing planaria, hidra, dan lain-lain. Nah, pada tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan generatif biasanya memiliki bunga yang terdiri dari alat kelamin jantan dan betina. Lalu terjadi penyerbukan dan pembuahan. Sementara pada tumbuhan vegetatif, cara berkembang biaknya itu bisa dilakukan secara alami ataupun buatan dengan bantuan manusia. Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian senantiasa mau menjaga alam dan lingkungan, mau merawat tumbuhan dan hewan dengan tidak merusaknya seperti melakukan penebangan secara besar-besaran, melakukan perburuan liar, dan tindakan lain yang mampu membuat hewan dan tumbuhan tersebut dapat punah. Karena jika sudah punah, kasihan kan nanti anak cucu kita sudah tidak bisa melihatnya lagi. Ibu rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup ya. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam belajar. Nanti di rumah kalian merangkum hal-hal penting yang sudah kita pelajari hari ini dan mengerjakan soal di buku paket halaman 20 ya. Tugas ditulis tangan, dikerjakan pada lembar folio, dan dikumpulkan minggu depan. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk belajar tentang materi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pewarisan sifat.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mbak Arum untuk memimpin doa. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.